فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita barakallahu fikum masih dalam bab yang kelima. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المؤلفة إن أمسكها عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم عن جابر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة عجزا. رواه أبو داود ورواه البخاري. طيب أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. Kemarin barakallahu fikum penulis mengatakan atau menyebutkan hadis Ka'ab bin Ibadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, "Man qara'a al-Qur'ana thumma nasiyah." Siapa yang membaca Al-Qur'an, yaitu menghafal Al-Qur'an, lalu dia lupakan apa yang telah dia hafalkan, laqiya Allah azza wa jalla yaumal qiyamati ajzam. Maka niscaya dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan ajzam. Kemarin kita artikan berpenyakit kulit. Tapi di sini barakallahu fikum disebutkan bahwa ajzam artinya maqtu'ul yad, terpotong tangannya. Kemarin kita artikan sesuai dengan sebagian lafaz hadis juzam yang artinya penyakitan kulit. Begitu Nabi SAW menyebutkan doa untuk berlindung dari penyakit-penyakit. Di antara yang dia sebutkan juzam yang artinya penyakit kulit, lepra dan semisalnya. Tadi sini barakallahu fikum muhakkik mengatakan maqtu'ul yad, ajzam yaitu yang terpotong tangannya, untung. Wa qila maqtu'ul hujjah. Ada juga yang mengatakan artinya terputus argumentasinya, yaitu dia tidak bisa memberikan alasan kenapa dia melupakan itu di hadapan Allah. Fa innal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Karena Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan membelamu atau yang akan menghujatmu. Nah, wa qila maqtu'us sabab minal khair. Ada juga yang mengatakan terputus dari sebab-sebab kebaikan. Wa qila khalil yad minal khair. Ada juga yang mengatakan kosong tangannya dari kebaikan. Dan semua ini diucapkan oleh Al-Hafidh dalam Al-Fath. Nah, kemudian dia mengatakan
Itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ma akhrajahu Ibnu Abi Dawud min tariqi Abi al-Aliyah mawqufan kunna na'uddu min a'zami adh-dhunubi ay yata'allama ar-rajulu Qur'ana thumma yanama 'anhu hatta yansahu. Katanya ucapan Abu al-Aliyah, seorang tabi'i, beliau mengatakan dahulu kami menganggap merupakan dosa besar seseorang telah mempelajari Al-Quran kemudian dia tidur sampai dia lupakan. Artinya barakallahu fikum, dia santai dan akhirnya dia melupakan apa yang pernah dia telah hafalkan. Dan ini barakallahu fikum ada di antara ada syukur, bentuk tidak mensyukuri nikmat. Sahih banyak orang yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran dan berusaha untuk bisa menghadiri majelis Al-Quran, tapi barakallahu fikum mereka tidak dapatkan dan tidak sanggupi. Sementara dia telah mendapatkan anugerah Allah, dia sudah hafalkan. Kemudian barakallahu fikum dia ingkari nikmat tadi dan dia tidak menjaganya. Wa qala isnaduhu jayyid. Al-Hafidz mengatakan sanadnya bagus. Wa min tariq Ibnu Sirin, dari jalannya Ibnu Sirin bi isnadin sahih fil ladzi yansa al-Qur'an, dengan sanad yang sahih tentang orang yang melupakan Al-Qur'an. Kanu yakrahunahu, dahulu mereka membenci hadis. Wa yaquluna fihi qawlan shadidan, dan dahulu para salaf berkata-kata tentang orang tersebut dengan kata-kata yang kasar, itu kata-kata yang buruk. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, faslun fi man nama an wirdihi. Pasal tentang orang yang ketiduran dari kebiasaan yang menjadi wiridnya di malam hari. Dengan artian barakallahu fikum, apabila seseorang telah memulai suatu amalan, maka hendaklah dia konsisten melakukannya. Apabila barakallahu fikum dia mampu untuk melaksanakan suatu amalan dengan membaca setiap malamnya, apakah di waktu dia sholat ataukah di luar sholatnya, sebanyak 1 juz, maka hendaknya dia pertahankan kebiasaan baik ini. Kalau memang barakallahu fikum dia tidak sanggup, maka dia upayakan sesanggupnya. Apakah itu hanya setengah juz atau 1/4 juz setiap malam dia baca. Maka apabila barakallahu fikum dia sudah memiliki suatu kebiasaan, kemudian dia ketiduran, maka yang seharusnya dilakukan adalah tetap mengqadha apa yang terlewatkan, sekalipun barakallahu fikum di siang hari. Qala rahimahullah an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersihkan. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man nama an hizbihi minal lail, siapa yang ketiduran dari hizbihi, hizb kumpulan yang biasa dia baca dari malam hari, apakah barakallahu fikum dia baca di waktu salat ataukah di luar salatnya, au an syai'in minhu, atau sebagian darinya, karena mungkin telat bangunnya, yang seharusnya setengah juz atau 1 juz dia tidak sempat lagi baca seperti biasanya. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri, lalu dia membaca apa yang biasa dibaca tersebut di waktu antara salat subuh dan juga salat zuhur, di waktu duha, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka akan dicatat untuknya seakan-akan dia telah membacanya di malam hari. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan dalam hadis ini barakallahu fikum, al-muhafazati 'ala al-a'malis salihah, senantiasa berusaha melestarikan amalan salihah. Dan hendaknya seseorang apabila telah melakukan suatu kebiasaan untuk tetap rutin menjaganya sekalipun dia terlewatkan, dengan cara mengqadanya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qall. Yang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus berkesinambungan walaupun itu sedikit. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, alhamdulillah, beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama min al-laili min maradin
aw safarin aw ghairihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ketiduran di malam hari, apakah dikarenakan sakit atau dikarenakan hal yang lain, yusalli min ad-duha 12 rakaat, maka beliau salat di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Yaitu beliau mengqadha apa yang biasa beliau lakukan di malam hari dengan melaksanakan berapa? 11 rakaat. Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan 12 rakaat di waktu duha, barakallahu fikum, karena di waktu duha tidak ada witir. Salatul laili wan nahar masna masna. Salat siang malam itu 2 rakaat. Dan kalimat an-nahar barakallahu fikum di luar sahih, di luar sahih. Adapun dalam sahih dari hadis Abdullah bin Umar, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Maka demikian juga barakallahu fikum di waktu siang tidak ada witirnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat, mengqadha salat malamnya dengan 12 rakaat. Nah, dan hadis Aisyah yang kita sebutkan barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Syahid bahwa menjadi adab bagi seorang yang menghafalkan Al-Qur'an dan juga orang yang memiliki kebiasaan malam yang baik berupa bacaan Al-Qur'an, melaksanakan salat malam, agar hendaknya dia terus menjaga dan melestarikan amalan itu. Dan toh kalau kiranya dia sakit atau kiranya barakallahu fikum dia kelelahan, keletihan dalam pekerjaannya di siang hari lalu dia ketiduran, maka barakallahu fikum Allah masih memberikan kemudahan untuk dia mengqadha kebiasaan yang dia lakukan di siang hari. Maka silahkan. Wa kana Nabi alaihi salatu wasallam idza amila amalan asbata. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam apabila telah melakukan suatu amalan maka beliau akan konsisten melakukan amalan itu. Qala wa an Sulaiman bin Yasar. Dari Sulaiman bin Yasar beliau berkata, qala Abu Usaid radhiyallahu anhu, Abu Usaid radhiyallahu anhu berkata, nimtul barihata an wirdi hatta asbahtu. Aku ketiduran semalam dari melaksanakan wirid yang biasa dia lakukan sampai pagi hari. Falamma asbahtu, maka begitu saya mendapati pagi hari, istarja'tu, maka aku pun mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia anggap itu musibah. Wa kana wirdi surat al-Baqarah, maka kebiasaanku di malam hari itu adalah membaca surat al-Baqarah. Ukasha, surat Al-Baqarah berapa juz? Berapa? 3? Berapa juz? 3? 2? 2,5. Ahsanta. Hampir 2,5. Baik. Ini kebiasaan salat malamnya Abu Usaid radhiyallahu anhu. Baca surat Al-Baqarah. Yang panjangnya barakallahu fikum hampir 2,5 juz. Wa kana wirdi surat Al-Baqarah, dan yang menjadi kebiasaanku itu adalah membaca surat Al-Baqarah. Fara'aitu fil manami ka'anna baqaratan tamtahani. Maka saya mimpi seakan-akan ada seekor sapi betina yang menanduk saya karena dia lupa baca. Rawahu Ibnu Abi Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Wa an Ibnu Abi Dunya an ba'd hifadhil Quran, tentang sebagian para penghafal Al-Quran. Annahu nama lailatan an hizbi, bahwasanya dia ketiduran di suatu malam dari kebiasaannya. Fara'a fi manamihi, maka dia melihat dalam mimpinya, ka'anna qailan yaqul, seakan-akan ada orang yang mengatakan, ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fata nama ila al-fajri wal maut la tu'man khatafatuhu fi dhulmil laili id yasri. Aku terheran dari jasad yang bagus, bodinya masih bagus, fisiknya masih bagus, wa min sihhatin, dan juga orang yang memiliki jasad yang sehat, fisik dan jasad yang sehat. Wa min fatan, dan juga saya terheran dari seorang pemuda tidur sampai pagi.
Wal mautu la tu'man fatafatuhu, sementara kematian tidaklah aman dari mendapatinya. Fi dhulmil lail, di gelapnya malam, id yasri, begitu malam telah menjelang, itu malam telah masuk. Nah, maknanya barakallahu fikum, itu peringatan bahwa jangan sangka bahwasanya dirimu yang sekarang masih kuat, bodimu, fisikmu masih bagus, sehat. Jangan sangka bahwasanya kematian tidak akan datang dalam waktu dekat. Kematian barakallahu fikum telah datang kepada orang yang lebih muda dan lebih sehat, lebih kuat, lebih perkasa daripada kita. Maka ambillah itu sebagai pelajaran. Nah, ini barakallahu fikum makna dari bait syair ini. Dengan ini barakallahu fikum kita selesaikan bab yang kelima dan akan masuk pada bab yang keenam dari kitab ini.